من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama sekaligus pimpinan MUI Kecamatan Larangan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Rizki Haji Marhadi Samsudin. Berdoa mudah-mudahan kedua MUI kita ini panjang umur, sehat badan, rezeki berojo, bininya juga berapa. Mau? Amin ya. Mau? Gua mau cari. Dan juga yang kami hormati seperangkat daripada MUI Al-Mukarram Ustaz Haji Dr. Sa'adi. Berdoa juga mudah-mudahan guru kita sehat badan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan juga yang kami hormati ya Haji Muhammad ya Haji Sultan Taslim Al-Mukarram Ustaz Ansori dan Agil selaku daripada pembawa acara. Dan juga yang kami hormati pula Al-Mukarram DMP Kecamatan Larangan Al-Ustaz Deden Al-Amsar. Berdoa juga mudah-mudahan biar banyak memuat pondok pesantrennya barokah dan santrinya malah tambah banyak. Dan juga yang kami hormati DKM Masjid Jami'at Taubat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sulaiman Asma Ustaz Jadalanya. Kita doakan juga mudah-mudahan setelah yang banyak ilmu istiqomah di dalam mimpi daripada Masjid Jami'at Taubat yang dan juga yang kami hormati pula sahabat saya juga yang guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Adilio. Dan juga yang kami hormati pula para ahli ulama yang ada pada saat ini yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan saya kepada bapak-bapak yang ada pada saat ini. Dan juga yang kami hormati aparatur pemerintah kita Al-Mukarram, yaitu Bapak Haji Nasrullah Istilah Salatan Ma'al Jamaah wa jalasa fi halaqatil ilm wa sami'a kalamahu Allah Ta'ala hiddatan asya'a yang kalau saya ngomong kita cakap orang apa dia yang banyak ini yang grogi kemarin tutup itu saya tidur ini itu mungkin ke materi ada yang tiga pada nama ini bertanggung jawab ini bukan kalau begitu pakai
teman saya kalau waktu sama hari itu, karena saya kalau saya datang itu tahu kalau kita apa pagi ini kan. Dengar-dengar tadi kita kosong. Ya. Man shalla sholata ma'al jama'ati kata Rasul. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik para sekalian. Wa jalasa fi halaqatil ilmi. Lalu dia duduk di majelis ilmu. Yang menanya nih Pak, kalau kita duduk di majelis ilmu tujuannya untuk apa? Kalau kita duduk di majelis ilmu tujuannya untuk apa? Ya untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang al. Lain duduk di warung kopi, betul kan? Betul kan? Kalau di warung kopi kita ngopi, betul kan? Habis ngopi ya kita ngomong lah macam-macam masalah bisnis, ya kan? Masalah janda, tiga ya. Bagi lagi mengantuk nih, betul lah tiga, betul lah, betul lah biasa nih, biasa duduk di masjid musuh baru kopi masalah. Benar, pokoknya dari sini pulang. Tinggal di baru kopi mah kan lain bisnis, gimana bisnis sebelum kan gitu. Tapi kita kan aja dong kita, jangan dulu jadi janda gitu. Wasamnya kalam Allah Taala. Kemudian kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kita amalkan firman-firman Allah itu, kita terapkan dalam sebuah kehidupan. Apa kata Rasulullah? Sittata asya, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? 6 perkara. Apa saja Pak 6 perkara itu? Yang pertama kata Rasul, ar-rizqu min halal, yaitu datangnya rezeki dari usaha yang halal. Amin apa? Artinya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, rezeki yang banyak. Asbab kita Pak istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Amin apa? Dan kemudian duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan sekalian ntar Bapak pulang dari sini rezekinya berotong, betul? Sesuai dengan profesi bapak-bapak masing-masing, ya kan? Yang kerjanya buka toko, betul? Betul? Kalau pengen kaya, ikutin Madura, betul? 24 jam. Kalau pengen kaya, ikutin Madura, betul? Mau akan terus begitu. Ada jemaah hari kemudian begitu kita, ya, sesuai dengan profesinya masing-masing, ya, yang dagang sembako mudah-mudahan nanti kita dapat. Yang kerja bangunan mudah-mudahan banyak nyari. Yang tukang ceramah mudah-mudahan juga ada dipanggil. Betul lah, betul tak hari. Dua hari bulan bulan kapan nih? Dua hari bulan ketiga nih. Sebentar kapan nih? Bulan ketiga saya. Teman-teman ini harus. Besok saya di bulan Ganda. Nanti tanggal 21 lagi di bulan Ganda. Ini lama-lama pun ada sepanjang maupun ini bukan sepanjang kayaknya. Dan ada juga tak kabur juga ya. Nah ini pada kita Rasul. Istiqomah kita melaksanakan sholat jamaah, kemudian kita sering duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita bawa ini, betul? Dalam minjam dengan berbagai ini kata teman-teman. Itu semua. Kemudian yang kedua, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan salat jamaah dan kemudian duduk di masjid itu? Wa yanju min azabil qabr, akan terhindar dari azab kubur. Akan terhindar dari azab kubur. Pengen Pak terhindar dari azab kubur? Pengen terhindar
saking kita pengen terhindar dari azab kubur, sering-seringlah kita sholat berjamaah, dan sering-seringlah kita mengikuti majelis taklim. Ini kata Rasulullah, kata saya nih. Saya singkat-singkat aja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada kita? Bila mana kita doa yang masalah-masalah berjamaah, kemudian kita duduk di masjid, wa yu'ti kitabahu biyaminih. Allah akan memberikan kitabnya. Kitab itu adalah catatan amal yang terbaik, yaitu yang berada di tangan kanan. Nih catatan-catatan yang terbaik semasa hidupmu rajin ibadah. Amin apa? Semasa hidupmu rajin sholat. Amin. Semasa hidupmu rajin puasa. Semasa hidupmu kamu rajin berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Diberikan catatan-catatan terbaik. Kalau yang baik-baik di tangan kanan, kalau yang kurang baik di tangan kiri. Seperti madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Betul tak? Madu di tangan kanan, di tangan kiri, racun di tangan kiri. Jangan sampai. Betul tak? Jangan sampai. Jangan dulu. Madu di tangan kanan. Begitu. Saya mati di sini. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, apa yang keempat? Nah, yang keempat, wa yamuru 'ala sirati kalbatil khatib, wa yamuru 'ala sirati kalbatil khatib. Kamu lewat di jembatan sirat kalbatil khatib, bagaikan hilaf yang menyambar. Betul. Nanti pada saat kita berjumpa di Siratul Mustaqim, karena kita banyak kesalahan berjamaah, kemudian kita sering duduk di masjidmu, kemudian kita sering bersedekah dan sebagainya, maka bila kita berjumpa, udah nggak pakai jumpa lagi, pun nyampe saudara-saudara. Betul. Begitu pun. Dan seperti kayak tasan yang bapak lalu di pasar di bawah apa atas di atas, betul nggak? Saya gimana ini? Kenapa bapak masang tasan di bawah bunyi di atas? Kenapa? Bapak bisa jawab. Ya kalau nanti bukan kita mau nggak anjur, betul nggak? Betul lah ya. Betul lah. Itu bukan Allah masuk dengan rahmat lahir kepada kita. Kalau ada kata bukan juga. Masaknya salah, betul nggak? Betul nggak? Tempatnya semalam waktu tidur deh, ngapain ini? Aku gede. Saya itu butuh pikir gue ini. Kondangan lagi banyak pasal mau lihat. Yang kelima. Yang kelima. Wa yusalu ma'an nabi. Nanti kita akan berkumpul bersama para nabi. Amin. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan para orang-orang soleh. Amin. Bersama para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang terakhir kata Rasul, apa yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan istiqomah, kemudian dia duduk di majelis ilmu, wa banallahu lahu baitan, wa banallahu lahu baitan fil jannati, boleh, wa banallahu baitan fil jannati, wa yaqutuna arba'una babat. Mampul baca dari dia, enggak apa-apa. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Nanti Allah akan bangunkan Pak surga, akan bangun kita rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Pak, permata yakut itu sebanyak 40 pintu Pak. Amin. Juga kan itu yakut tadi kalau mau yakut dalam tuh. Yakutil Al-Babuna Bapak akan diberikan, akan ada permata yakut, kan?
Sebanyak jumlahnya 40 pintu kamar saja gitu. Nanti kita akan dibangunkan istana oleh Subhanahu wa taala, ya kan? Yang pintunya sebanyak 40 pintu kamar saja gitu. Para bapak sekalian, inilah 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita terhadap orang yang beribadah salat berjamaah, kemudian dia berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, memang sholat ini merupakan proyek terpenting di dalam Islam. Betul lagi Pak? Betul. Jadi kalau kita ngaku dalam Islam memang kudu rajin sholat. Bahkan kata Rasul bagaimana kata Rasul? Sholli qaiman. Sholatlah kamu sebelum kamu setruk. Betul lagi. Ini gambar asalnya ngomongnya, itu kewajiban kita berdiri, betul kan? Jadi kalau sholat berdiri kalau bisa, ya kan? Kata Rasul, sholli qaiman. Kata saya ini betul ya. Sholli qaiman. Sholatlah kamu sambil berdiri. Nah, tidak. Sholatlah kamu sebelum kamu setruk. Baiklah mestati. Jika kamu tidak mampu berdiri, kan? Alis setruk, kan? Tidaklah sholat sambil duduk, betul kan? Betul. Baiklah mestati ala jambi. Jika kamu ini tidak mampu berdiri, ya kan? Berdiri dengan mampu. Duduk itu mampu, sholatlah kamu sambil berbaring, betul? Betul? Saking wajibnya itu sholat, ya. Enggak mampu berdiri sambil duduk, enggak duduk, enggak mampu yang sambil duduk sambil berbaring, kan? Kalau mau berbaring, belum bisa Pak, mendelik baik, ya kan? Panggillah Ustaz Marali, jadi kalau mendelik baik, harus panggil Amir, berarti orang ini udah mau mati guys. Saking pentingnya ini sholat, mungkin juga ini penting buat kita ya. Jangan nanti kita abaikan. Kenapa Pak? Karena pada zaman sholat seperti di barometer akan menjadi penolong buat kita pada hari kiamat. Maka pergunakan hati ini kata Rasul dari Umar. Medisi hati kalian kalau dia pergunakan sehatnya sebelum